Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi ya bertemu saya dengan Bondan di sini. Jadi ini kita akan melanjutkan untuk apa yang sudah kita bahas untuk yang kemarin. Oke. Jadi untuk yang kemarin kita sudah sempat membahas perkenalan dari kelas arsitekting. Jadi mulai dari eh, bagaimana sih untuk jalannya kelas ini selama beberapa dari ke depan, terus kemudian juga terkait dengan arsitektur itu gimana di AWS, kayak gitulah. Oke. Nah, di sini kita untuk malam ini ya, saya akan membawakan atau saya akan membahas masalah storage layer yang ada di AWS. Jadi untuk kebetulan untuk modul ketiga, satu modul ini untuk malam ini, kita akan membahas bagaimana nanti kita bisa menambahkan storage, oke, di dalam arsitekting kita. Jadi kalau kita lagi desain satu arsitektur, kita memikirkan, oke, ini harus ada penyimpanannya nih gitu. Untuk saya nyimpan gambar, atau mungkin yang saya nyimpan video, atau nyimpan dokumen gitu. Pokoknya saya butuh satu wadah di dalam arsitektur saya untuk menyimpan itu semua. Nah, ini nanti akan kita bahas ya, bagaimana terkait dengan penyimpanan yang ada di AWS. Nah, untuk modul kali ini juga, jadi di modul ini nanti kita akan bahas untuk beberapa hal di sini. Jadi yang pertama kita akan bahas terkait dengan arsitektur yang paling sederhana dalam hal kita membuat suatu website. Pernah kebayang sesimpel apa bikin satu website? Kita akan coba bahas di modul kali ini. Oke, terus kemudian berikutnya kita juga akan membahas terkait dengan penggunaan Amazon S3. Jadi Amazon S3 ini adalah salah satu jenis layanan penyimpanan ya yang ada di AWS yang biasanya dipakai untuk kita menyimpan satu objek. Objek bisa apapun ya di situ ya, bisa file, bisa kayak dokumen, bisa video, gambar dan sebagainya. Terus kemudian juga gimana kita menyimpan datanya, terus bagaimana cara kita memindahkan datanya dari dan ke dalam si Amazon S3. Lanjut untuk pemilihan region dari arsitektur kita. Oke, nanti di situ juga akan kita bahas ya, kenapa sih kita harus memilih satu region, alasannya apa saja sih pertimbangannya untuk kita memilih satu region. Ya, kemarin sudah bahas sebenarnya terkait dengan region, terkait dengan availability zone. Mungkin akan sedikit saya review lagi ya. Jadi sedikit saya review dari yang kemarin, kalau masih ingat. Jadi di sini untuk infrastrukturnya AWS itu tersebar di penjuru dunia dan peta penyebarannya untuk di beberapa lokasi geografis itu disebut dengan region. Jadi region ini adalah peta penyebaran data centernya AWS atau infrastrukturnya AWS di penjuru dunia. Region. Oke, biasanya region itu mewakili satu negara biasanya. Kemudian di dalamnya itu kita ada availability zone. Oke, sebagai tambahan ya, untuk mengingat-ingat lagi. Di dalam region ada availability zone, atau lebih sering disingkat dengan AZ. Yang nanti di dalam masing-masing dari availability zone ini terdiri dari satu atau lebih data centernya AWS. Itu ya. Oke, dan nanti kita akan bahas terkait dengan kenapa sih kita memilih satu region ini, kenapa sih saya memilih region di Singapura, kenapa saya memilih region di US gitu. Itu ada alasannya nanti di belakangnya, dan itu akan kita bahas di modul kali ini. Kemudian nanti akan ada sedikit demo terkait dengan Amazon S3 versioning sama Amazon S3 Transfer Acceleration di sini. Jadi gimana caranya kita bisa mengaktifkan kedua fitur ini, dan bagaimana terkait dengan kedua fitur ini nanti. Itu ya. Terus kemudian ada lab-nya, nanti ada labnya bisa dicoba, nanti silahkan dicoba sendiri ya untuk labnya ya. Jadi di sini saya nggak akan pandu buat labnya, tapi nanti bisa dicoba sendiri di halaman yang akademi, ada labnya di situ, silahkan dicoba. Nah labnya ini penting, menurut saya labnya ini recommended banget untuk dicoba. Karena apa? Di dalam labnya ini kita akan mencoba untuk hosting static website. Untuk kita bikin satu website yang sebulannya itu perkiraan nggak nyampe 20.000 lah. Ya, kalau kecuali tergantung dari website kita ya, kita ada konten apa saja gitu. Tapi kalau untuk website yang kecil-kecilan, ya paling kira-kira sebulan cuman 15.000, oke. Dan itu juga kita dapat suatu website yang punya SLA 99,99%. Oke, jadi menurut saya recommended banget untuk dicoba untuk lab dari modul ini. Lanjut ya, untuk terkait dengan objektif atau tujuan dari modul ini, jadi yang pertama,
kita nanti bisa mengetahui sebenarnya apa sih si S3 itu, dan kemudian apa sih yang bisa diselesaikan dari si S3. Jadi kurang lebih kalau ada masalah tentang penyimpanan, oke, apa sih yang bisa dilakukan sama si S3 ini untuk mengantisipasinya atau menangani masalah tersebut. Kemudian diharapkan nanti untuk rekan-rekan semuanya bisa mendeskripsikan bagaimana caranya kita bisa menyimpan konten secara efisien dengan menggunakan si S3. Kemudian kita juga akan bahas terkait dengan beberapa kelas dari si S3. Jadi S3 itu ada beberapa kelas ya di situ ya, ada beberapa kasta lah ibaratnya, atau beberapa kategori, nanti akan kita bahas di situ. Juga terkait dengan cost-nya. Jadi sekarang gini, karena untuk kelas sama si cost-nya itu akan ada ini ya pertimbangannya. Jadi kenapa kita milih kelas yang ini dan cost-nya bagaimana terkait dengan kelas yang kita pilih tersebut. Terus kemudian kita diharapkan juga untuk rekan-rekan semuanya bisa mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana cara kita memindahkan data ke dan dari Amazon S3. Yang terakhir, kita nanti untuk rekan-rekan diusahakan, bukan diusahakan ya, diharapkan setelah selesai dari yang malam ini, bisa untuk memilih suatu region. Jadi kalau saya mau naruh data gitu, atau mungkin naruh gambar gitu, naruh dokumen. Saya bisa naruh di mana sih? Nah, itu nanti paling nggak ada paling nggak udah tahu gitu, udah tahu mau ditaruh di mana. Dengan beberapa pertimbangan yang mungkin akan dijelaskan di sini juga. Oke. Terus kemudian satu yang terakhir nih, tadi saya lupa, tadi udah terakhir. Nah, sekarang yang terakhir lagi. Yang terakhir lagi, kita akan membahas bagaimana kita bisa membuat suatu static website. Dan ini nanti akan ada lab-nya, dan sekali lagi saya sarankan untuk dicoba ya, untuk lab yang S3 ini. Lanjut, berikutnya kita mulai dari yang pertama adalah simple architecture. Seperti yang saya jelaskan tadi, di awal saya sebutkan. Kebayang nggak kalau misalkan di sini kita ingin punya suatu infrastruktur atau kita pengen punya suatu ini ya, suatu layanan atau suatu hal yang bisa kita pakai untuk kita simpan barang kita di situ. Oke, belum lagi bagaimana nanti saya di situ juga ingin menjalankan satu website gitu kan dengan biaya yang paling murah atau biaya yang murah. Dan website-nya ini adalah static website ya, bukan website yang ada fungsinya gitu, bukan. Kalau contoh static website itu pernah tahu blog atau pernah tahu website buat profiling, atau yang paling sering itu adalah website kalau misalkan website-nya down. Jadi website kalau misalkan website-nya down. Jadi page kalau misalkan website-nya down. Contohnya nih, saya yakin untuk rekan-rekan semuanya pernah mencoba untuk ikut flash sale, kayak flash sale di e-commerce gitu. Terus kemudian pada saat ikut flash sale, tiba-tiba si e-commerce-nya dia down. Pada saat down, itu pasti akan ada errornya. Ada entah errornya oops, atau entah errornya kodenya berapa gitu. Sebenarnya di belakangnya situ, itu si halaman oops-nya itu bisa kita simpan di sini. Di sininya di mana? Di S3. Nanti akan kita bahas di situ. Oke, jadi untuk yang paling sederhana ya dari sisi arsitektur adalah si S3. Di sini S3 berperan untuk kita menyimpan objek, menyimpan data di situ. Jadi kalau kita berbicara tentang suatu arsitektur, berbicara tentang satu solusi, pasti kita butuh tempat untuk menyimpan datanya. Pasti kita butuh tempat untuk menyimpan dokumen, file, dan sebagainya. Dan itu kita bisa gunakan si S3. Oke, lanjut. Nanti seperti apa akan kita lanjutkan di slide-slide yang berikutnya. Nah, di sini balik lagi nih, masih ingat Frank sama Martha kemarin? Kita udah jelasin ada Frank, ada Martha, ada anaknya Frank, ada anaknya Martha. Terus habis itu ada beberapa visitor, jadi yang datang ke kafe dan juga di situ mereka bercengkrama membahas tentang AWS. Nah, di sisi dari kafe bisnisnya atau bisnis kafenya, ingat ya, si Frank sama Martha, mereka barusan nih buat satu kafenya. Dan di sini mereka membutuhkan suatu website, static website ya, suatu website. Oke, jadi mereka butuh satu website yang nanti bisa memberikan basic information terhadap kafenya. Oke, jadi kayak website promosi gitu, website profile dari kafenya. Oh, ini adalah Cafe Frank and Martha gitu. Oke, terus kemudian di dalamnya, oh Cafe Frank and Martha dia menyediakan menu apa aja dan sebagainya. Jadi
lebih ke basic information sih. Jadi nggak ada aksi apapun yang dilakukan di dalamnya, hanya ada informasi di situ. Dan ceritanya Frank sama Martha ingin membuat website itu, oke, supaya nanti bisa dipromosikan ke orang-orang di sekitarnya, supaya mereka berkunjung ke kafenya Frank sama Martha. Nah, gimana caranya untuk membangun website-nya? Nanti akan kita bahas. Nah, oke ya. Terus kemudian berikutnya kita lanjut ke section yang kedua, yaitu mulai ya. Kita mulai di sini, mulai masuk ke dalam si S3. Nah, S3 di sini kebetulan nggak ada ini ya, nggak ada kepanjangannya. Jadi gini, S3 itu adalah Simple Storage Service. Simple Storage Service. Jadi dia layanan penyimpanan yang simple, yang sederhana. Kenapa sederhana? Ya sederhana aja, karena nanti di situ kita bisa upload gambar, kita bisa upload data ke dalam si S3, yang nantinya kita bisa download data tersebut dari dalam si S3. Kalau pernah tahu beberapa objek storage yang lain, pernah tahu Box? Box itu kayak yang kayak online storage gitu. Jadi kalau misalkan kita mau upload data, kita bisa upload file-filenya di situ, di Box itu. Terus habis itu nanti setelahnya kita bisa download. Jadi kalau kita mau sharing-sharing data, kita bisa upload ke Box. Habis itu nanti kalau sudah, kita bisa share buat link dari Box-nya, atau link dari si objeknya, atau link dari filenya. Terus habis itu orang lain bisa download. Nah, itu sebenarnya konsepnya mirip sama kayak CS3. Nah, atau enggak gini, sebenarnya si Box itu di belakangnya dia menggunakan mesin si S3, dan S3 juga konsepnya seperti itu. Jadi kita upload objek itu bisa apapun ya, kita upload objek ke dalam si S3, kita simpan di dalam si S3, terus kemudian nanti kita bisa download objek tersebut dari si S3. Oke, yang download nggak harus yang punya, yang download bisa jadi orang lain. Jadi S3 juga bisa dipakai untuk sharing-sharing. Nanti ada beberapa use case untuk penggunaan dari si S3 ya, di slide-slide yang berikutnya. Nah, sebelum itu, mari kita kenalan dulu dengan S3 di sini. Oke, jadi si S3 ini dia adalah sebuah object storage service. Ingat, dia adalah sebuah object storage. Kata kuncinya adalah objek. Yang berarti di sini yang kita simpan ke dalam si S3 adalah satu kesatuan dari file atau satu kesatuan dari objek. Salah satu karakteristik dari object storage adalah untuk barang yang kita simpan di dalam si storage ini, si dalam object storage ini, dianggap sebagai satu kesatuan. Sehingga objek di dalam object storage ini sifatnya adalah immutable. Immutable di sini maksudnya datanya tidak bisa diedit di tempat. Oke. Jadi kalau kita immutable seperti ini, satu-satunya cara untuk update datanya adalah dengan kita override. Oke, itu ya. Jadi konsepnya dari sebuah object storage. Oke, balik lagi ke si S3. Jadi sekali lagi S3 ini adalah sebuah object storage service yang di dalamnya kita bisa menyimpan objek-objek, bisa gambar, bisa video, bisa dokumen, dan sebagainya. Yang si objeknya itu disimpan dalam bentuk unstructured data. Dan kemudian untuk data filesnya, oke, jadi data-datanya dari si S3 itu akan disimpan sebagai sebuah objek di dalam bucket yang kita define nantinya. Nah, di sini ada kata kunci lagi, bucket. Jadi bucket ini adalah suatu wadah ya, dia adalah wadah untuk menyimpan si objeknya. Jadi ibaratnya objeknya ini adalah kelereng atau gundu gitu. Nah, si bucket ini adalah toples untuk menyimpan gundunya. Kalau kita bermain gundu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Oke, terus kemudian untuk si objek ini sendiri, satu objeknya ya, satu objek ukuran maksimalnya adalah 5 terabyte. Single object. Jadi satu objeknya 5 terabyte. Tapi untuk apa yang kita bisa simpan di dalam si S3, itu virtually unlimited. Jadi kita bebas mau nyimpan berapapun total jumlah datanya ke dalam si S3, mau exabyte, mau petabyte, terserah. Asalkan satu objeknya maksimal ukurannya adalah 5 terabyte. Dan nanti untuk semua objek ya, dia punya REST Accessible Globally Unique URL. Atau lebih gampangnya disingkatnya adalah masing-masing objek ya punya linknya sendiri-sendiri. Jadi ada linknya sendiri-sendiri. Objek A dia punya linknya sendiri, objek B punya linknya sendiri. Itu ya. Terus semua objek punya key
punya version ID, value, metadata, dan sub-resource. Jadi ini adalah keterangan-keterangan yang ada di dalam sebuah objek. Jadi objek itu nggak cuma data di dalamnya, tapi juga ada key buat akses datanya, ada version ID untuk versioning dari datanya, ada metadata untuk keterangan dari si objeknya. Kalau pernah tahu di File Explorer atau kita buka Windows gitu, kita klik kanan sebuah file, kita klik properties, kemudian ada keterangannya, nah itu metadata. Dan tiap-tiap objek di dalam CS3 itu punya metadatanya sendiri-sendiri. Lanjut ya. Kemudian untuk si S3 ini punya beberapa keuntungan ketika kita menggunakan si S3. Jadi keuntungan yang pertama adalah durabilitas. Kalau kita berbicara tentang durabilitas, berarti di sini kita berbicara tentang ketahanan data. Tahan di sini maksudnya adalah data kita tidak akan rusak kalau misalkan terjadi sesuatu di hardware-nya. Itu durability atau durabilitas. Nah, kenapa si S3 ini durabilitasnya dia bisa tinggi? Karena data yang disimpan di dalam si S3 akan direplikasi di tempat yang lain. Dan kalau kita berbicara tentang durabilitas datanya, untuk durabilitas datanya ada 99,99999, pokoknya 9-nya ada 11 kali aja. Oke, itu ya. Terus kemudian juga terkait dengan availability. Jadi, kalau kita berbicara tentang availability adalah akses ke datanya. Itu ya. Kalau durability itu ketahanan datanya, supaya datanya nggak hilang. Kalau availability itu adalah akses ke datanya. Kita baca datanya, itu availability. Dan di S3, oke, untuk availability-nya itu adalah 99,99% untuk availability-nya. Yang berarti ya hampir 100% lah. Ya nggak hampir 100% sih. Ya 99,99% dia bakalan bisa diakses dalam 1 tahun. Oke? Terus kemudian lanjut di sisi skalabilitas. Jadi kalau kita gunakan S3, kita bisa nyimpan berapapun data, asalkan satu objeknya maksimal adalah 5 terabyte. Dan di sisi security juga menarik si S3 ini. Jadi si S3 ini juga menyediakan kontrol akses ya di sini ya. Jadi nanti kita bisa membatasin siapa yang bisa akses ke objeknya, siapa yang bisa akses ke bucketnya di situ. Dan juga si S3 dia punya benefit untuk performance. Oke. Jadi di sini kita tidak perlu memikirkan masalah, oke, nanti si S3 nanti dia butuh butuh compute berapa ya, butuh 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 performa seperti apa ya, kita nggak perlu memikirkan itu. Karena si S3 yang akan handle buat load-nya di situ. Dan juga nanti kita bisa mungkin menerapkan beberapa metode untuk kita bisa mempercepat transfer data dari si S3. Ada beberapa fitur kok, contohnya transfer acceleration yang nanti akan kita bahas di slide yang berikutnya. Itu ya. Terus kemudian untuk bentuk penggunaan dari si S3 sendiri, jadi kita akan bahas di sini ya beberapa contoh untuk use case atau penggunaan dari si S3. Use case yang pertama atau penggunaan yang pertama di sini adalah si S3 bisa kita pakai untuk menyimpan dan mendistribusikan web content sama media. Jadi kalau kita punya video, kita punya gambar gitu kan, kita bisa saja simpan ke dalam si S3 yang kemudian video dan gambar itu masing-masing dari URL atau link-nya kita sebar ke orang lain supaya orang lain bisa download gambar atau video yang kita sharing tersebut. Oke, jadi kalau kita mau sharing-sharing, tinggal upload aja ke S3, link-nya kita kopikan ke orang lain download dari link atau URL tersebut, selesai. Oke, masing-masing dari si objek atau gini, untuk URL-nya sendiri atau link-nya sendiri itu dipengaruhi dari nama bucket-nya dan nama dari objeknya. Nama bucket di sini dia mempengaruhi URL bagi si S3. Oke. Jadi di sini URL dari bucketnya sendiri itu adalah nama bucket .s3.amazonaws.com. Nah, karena nama bucket dijadikan komponen dari URL, maka biasanya si nama bucket ini adalah globally unique. Jadi kita nggak boleh ada kembaran ya untuk nama bucketnya. Setelah garis miring ya.
Jadi nanti untuk URL dari si bucketnya ini, oke, URL dari si S3 bucketnya ini, terus diikuti belakangnya atau slash-nya di belakangnya, ini adalah nama dari objeknya. Ini adalah objek path-nya, objek URL-nya. Dan masing-masing objek di dalam si S3 itu punya URL-nya sendiri-sendiri. Jadi contohnya kalau misalkan ada musik, oke, musik.mp3. Nah, ada sendiri. Jadi nanti ada slash musik.mp3. Kalau misalkan gambar slash foto.jpg kayak gitu contohnya. Jadi masing-masing objek atau masing-masing barang yang kita simpan di dalam CS3 itu punya URL-nya sendiri-sendiri. Oke? Terus kemudian untuk kita mengamankan S3, kita bisa mengamankan di dua level. Kita bisa mengamankan di level bucket dan kita bisa mengamankan di level objek. Untuk S3 bucket yang kita bikin pertama kali, by default ya, by default dia akan di private dan protected. Jadi by default untuk S3 bucket itu tidak bisa diakses dari mana-mana, kecuali sama si owner-nya. Itu ya. Dan ketika kita harus sharing untuk S3 datanya, ketika kita harus sharing objek di dalam si S3, kita bisa atur untuk siapa yang bisa aksesnya melalui akses control list, oke, yang di level bucket, dan juga nanti kita untuk memberikan aksesnya sebisa mungkin mengikuti prinsip dari list privilege. Maksudnya adalah kita berikan akses hanya untuk yang berwenang aja. Jadi hanya untuk yang benar-benar membutuhkan dan benar-benar berhak untuk aksesnya. Itu ya. Dan ada beberapa tools dan option untuk kontrol akses ke Amazon S3 Data sebenarnya. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, terkait dengan pengamanan datanya, jadi yang pertama, kita bisa menggunakan block public access. Oke, ini opsi yang pertama. Oke, kalau kita block public access di sini, nanti berarti si bucketnya, oke, si bucketnya itu tidak bisa diakses sama siapa-siapa, objek di dalamnya juga sama. Jadi ketika block public access ini di-enable, dan ini by default di-enable, maka nanti kita nggak bisa, maka nanti untuk orang lain nggak bisa akses ke data dalam S3. Lanjut, ada IAM policy. Nah, IAM policy ini dipakai ketika kita pengen memberikan seorang user atau IAM user untuk bisa akses ke S3 bucket-nya. Itu ya. Jadi IAM policy ini kita konfigurasi di level user. Jadi untuk mengizinkan apakah usernya bisa akses atau enggak. Terus satu lagi ada namanya bucket policy. Nah, bucket policy ini menarik lagi. Jadi kalau bucket policy ini bisa kita pakai untuk atur siapa saja yang bisa akses. Oke, siapa yang bisa melakukan apa? Itu adalah bucket policy. Jadi ada 3 cara ya untuk kita mengatur akses ke S3 data. Cara pertama di sini sebenarnya pakai block public access atau enggak bisa dikatakan dia menggunakan bucket ACL. Jadi bucket access control list. Jadi nanti di sini cuma 2 opsinya. Mau kita publikin atau mau kita private. Itu doang. Oke. Kalau IAM policy, kita bermain di level user. Jadi kita kasih usernya ya, kita kasih usernya permission untuk akses ke S3 data atau tidak. Jadi nempelnya di user. Satu lagi bucket policy, dia nempelnya di bucket, tujuannya untuk mengatur siapa saja yang bisa akses ke dalam S3 bucket dan aksesnya seperti apa. Itu ya. Terus lanjut, berikutnya di sini ada, kebalik saya ketukar. Ini default-nya ya, default configuration. Saya hapus sedikit. Sorry. Nah, ini blok public access itu di enable by default ya. Jadi by default kita nggak by default si objek di dalam CS3 itu nggak bisa diakses oleh dunia luar gitu, hanya bisa diakses oleh owner-nya sendiri. Terus satu lagi, kita bisa juga untuk ngatur permission ke si S3 datanya dengan menggunakan access control list. Nah, kalau access control list yang seperti saya sebutkan tadi ya, jadi nanti kalau kita pakai access control list itu cuma public sama private. Jadi mana yang mau kita public, mana yang mau kita private, itu aja. Nah, sebenarnya si block public access ini dia adalah salah satu opsi di dalam access control list. Jadi di dalam access control list itu ada opsi block public access sih sebenarnya. Yang mana block public access ini dia by default dia aktif. Kayak gitu. Lanjut ya. Oke, terus kemudian kita bisa pakai S3. Nah ini, makin lama makin nggak kelihatan. Ini saya hapus aja ya, sorry. Ini saya hapus biar kelihatan. Nah, welcome to access point. Jadi,
ada S3 access point. Nah, S3 access point ini fungsinya adalah untuk memberikan permission dengan cara memberikan alternatif URL. Jadi ingat ya, masing-masing dari bucket, dari masing-masing dari objek, itu kan punya URL-nya sendiri ya, URL originnya. Oke, ini. Tapi khusus untuk access point, ini saya belokin dikit, khusus untuk access point, dia akan buat alternate URL. Oke, dia akan bikin URL alternatif. Jadi URL yang berbeda dari URL utamanya. Yang nanti si alternatif URL ini di dalamnya sudah ada permission-nya, sudah ada kredensialnya. Jadi nanti untuk seseorang atau mungkin aplikasi atau mungkin apapun yang mengakses melalui alternate URL ini, dia sudah punya permission sesuai dengan yang dikonfigurasikan. Katakanlah saya mau bikin S3 access point untuk bisa menuliskan objek ke dalam bucket. Ya udah, berarti nanti ketika si S3 access point-nya jadi, maka akan dibuatkan alternatif URL untuk nanti user-user di luar dari AWS atau mungkin user yang lain, dia bisa melakukan upload objek ke S3 bucket. Jadi sekali lagi, S3 access point itu adalah alternatif URL yang dia punya permission-nya sendiri yang udah nempel di S3 access point ini. Oke? Itu ya. Terus kemudian ada pre-signed URL. Oke? Jadi makin nggak kelihatan di sini. Nah, oke, satu lagi ada present URL. Nah, present URL ini sebenarnya mirip-mirip sama kayak si access point sebenarnya. Nanti kalau untuk yang present URL ini, dia generate URL juga, dia bikin URL juga. Cuman ini, URL-nya sifatnya adalah temporary URL. Di dalamnya itu udah ada permission-nya, udah ada aksesnya gitu kan. Cuman sifatnya dia adalah temporary. Jadi mungkin kita bisa set selama 30 menit atau mungkin selama 1 jam gitu. Ya nanti setelah 1 jam ketika udah expired, maka ketika orang menggunakan URL ini udah nggak bisa lagi digunakan. Jadi terbataslah waktunya. Oke, sama satu lagi, kita bisa gunakan Trusted Advisor. Cuman kalau Trusted Advisor ini dia lebih ke monitoring sih. Jadi nanti si Trusted Advisor dia akan ngecek nih konfigurasi dari S3 kita, permissionnya seperti apa, terus kemudian nanti kita dikasih saran-saran sama si Trusted Advisor. Mana sih yang harus diimprovisasi, mana sih yang harus diamankan, kayak gitu. Itu ya, itu untuk Trusted Advisor. Terus kemudian secara umum ada 3 pendekatan atau 3 cara untuk kita melakukan konfigurasi aksesnya. Yang pertama, kondisi default. By default, si S3 ini tidak mengizinkan siapapun untuk mengakses bucket maupun objeknya. Hanya si owner-nya yang boleh punya akses, kayak gitu. Itu default-nya. Tapi nanti dengan menggunakan bucket SEL, kita bisa mengatur siapa yang bisa mengakses si bucket sama objeknya. Dan sifatnya adalah public access. Jadi dia hanya public atau private. Dibuka untuk umum atau enggak. Dan kalau kita aktifkan public access-nya atau kita enable public access-nya, maka nanti untuk orang lain dia bisa akses ke bucket atau ke objek di dalamnya. Oke. Terus kemudian ada satu lagi. Kalau misalkan kita mau memberikan permission yang lebih detail, oke ya, detailed permission, kita mau kasih permission yang lebih detail lagi. Jadi siapa yang boleh akses, aksesnya untuk aksi apa saja, dia boleh ngapain aja. Nah, kita menggunakan access policy. Di mana access policy ini bisa kita konfigurasi, access policy ini ada IAM policy, sama satu lagi ada bucket policy. Jadi bisa kita pakai untuk mengatur siapa saja yang boleh akses ke S3, dan pada saat boleh akses ya, dia boleh akses untuk aksi yang mana. Itu ya. Jadi kalau kita pengen mengatur detail-detailnya, pakai access policy. Lanjut. Kemudian di sini, si S3 juga menawarkan fitur enkripsi ya, yang nanti fungsinya untuk mengamankan data pada saat data itu disimpan atau pada saat data itu dikirimkan. Jadi untuk enkripsinya ada 2 jenis. Oke. Jadi ada server side encryption atau SSE dan juga ada client side encryption atau CSE. Oke, sebelum kita bahas si enkripsi ini, mungkin sedikit informasi ya terkait dengan enkripsi. Jadi enkripsi ini fungsinya adalah untuk mengamankan data
Oke, mengamankan data dengan cara datanya tuh di-encode ya, di-encode dengan menggunakan secret key, sehingga datanya itu jadi nggak bisa dibaca kalau nggak di-decode atau nggak di-decrypt. Jadi ketika kita enkripsi suatu data dengan menggunakan secret key, data itu akan dibikin acak-acakan. Akan kayak dikombinasikan, mix and match gitu. Sehingga nanti kalau misalkan ada orang yang pengen membaca data itu, dan dia nggak punya kuncinya, nggak punya si kuncinya ini nih, maka nanti di situ orangnya nggak bisa baca apa-apa. Kecuali kalau orangnya punya si secret key-nya, maka nanti si datanya bisa di-decrypt, oke, bisa di-decrypt, bisa dikembalikan lagi supaya bisa dibaca lagi. Nah, terkait dengan secret key ini, di sini kita bisa menggunakan key yang berasal dari si user, dan kita bisa menggunakan key yang berasal dari KMS atau Key Management Service. Ini adalah service AWS terkait dengan perkuncian atau key-key yang dipakai buat enkripsi. Nah, balik lagi ya. Untuk si enkripsi sendiri di S3 itu ada dua jenis. Ada server-side encryption, ada client-side encryption. Kalau server-side encryption, itu kita simpan datanya di S3, baru kita encrypt data tersebut. Nah, di sini untuk kita aktifkan fitur server-side encryption, kita bermain di bucket, kita atur konfigurasinya, kita aktifkan fitur untuk default encryption option-nya. Kita centang, kita aktifkan. Dan nanti untuk objek yang tersimpan di dalam si S3 atau ke dalam sebuah bucket, maka objek itu akan terencrypt oleh si S3. Itu ya. Dan nanti baru akan di-decrypt pada saat kita download objeknya. Jadi pada saat objeknya disimpan dalam si S3 itu akan di-encrypt, terus kemudian pada saat di-download itu di-decrypt dulu baru kita download, sehingga data yang kita dapatkan itu bisa dibaca. Itu ya. Jadi server-side encryption seperti itu konsepnya. Terus kemudian ada client-side encryption. Kalau client-side encryption itu kita encrypt dulu datanya, oke? Datanya di-encrypt dulu, baru kita kirimkan ke AWS. Itu disebut dengan client-side encryption. Jadi sebenarnya untuk SSE atau CSE tergantung kita encrypt-nya di mana di situ. Oke. Terus use case kedua dari CS3 adalah dipakai buat host static website di sini. Jadi nanti kita kalau punya file-file website gitu, oke, jadi kayak file CSS, HTML gitu kan, itu semua bisa kita upload ke dalam CS3. Terus kemudian kita aktifkan public read access-nya supaya untuk file-file ini bisa dibaca oleh publik. Dan kemudian kita aktifkan fitur untuk static website-nya. Oke, jadi ini plus kita aktifkan fitur buat static website-nya atau web hosting-nya. Oke, yang nanti di sini si S3 akan memberikan suatu URL untuk website kita. Jadi ketika kita naruh website kita di S3, kita aktifkan fitur di S3, maka nanti si S3 akan generate, oke, dia akan generate buat URL untuk si website-nya. Nah, untuk si static website-nya, dia support untuk static content, termasuk di dalamnya HTML file, image, video, CSS, dan yang lain-lain. Itu ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan lagi dengan yang berikutnya, kita break dulu untuk 15 menit. Jadi, mungkin waktunya bisa dipakai untuk kita melakukan sholat. Jadi, kita break dulu untuk 15 menit sebentar. Saya aktifkan dulu untuk timernya. Mana timer saya untuk yang 15 menit? Oh, udah menghilang ternyata. Sebentar, set 15 menit, kita save, kita perbesar, dan kita play. Jadi kita break dulu 15 menit, setelah itu kita lanjutkan lagi dengan materi yang berikutnya.